ketika Gong pergi berburu di pegunungan, dihalangi oleh sekumpulan rubah. Tetapi saya tidak menyadarinya ketika pemeran utama wanita menghampiri saya. Saya hanya akan mengatakannya. Tanyakan pada si kecil, maukah kau menjadi saudaraku? Bakarlah dupa dan buatkan gula untukku. Kakek yang tidak pernah bertemu dengan rubah yang bisa berbicara dengan manusia. Saya sangat ketakutan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Pada saat panik, ia mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak sengaja membunuh rubah betina. Dikenal luas, rubah menyimpan dendam. Kakek mulai tenang dan menyadari bahwa ia telah membuat api yang besar untuk menghindari keterlibatan keluarga. Kakek yang selalu berhati-hati mempertaruhkan nyawanya. 3 anak gajah yang dilahirkan induknya mati dan membakar mereka menjadi abu. Dan kemudian dia kucing di pegunungan selama 7 hari 7 malam. Kemudian saya berganti pakaian bersih dan pulang ke rumah. Kakek mengira itu hanya insiden kecil. Hal itu segera memudar dari pikirannya. Hingga suatu malam, 3 bulan kemudian, kedua anak laki-laki kakek tiba-tiba dia menggonggong seperti orang gila. Kakek yang terbangun saat melihat wajah mereka sungguh mengejutkan. Ini bukan wajah manusia. Ini jelas-jelas wajah rubah. Kakek buru-buru mengunci kedua putranya di dalam gudang. Dan kemudian, setelah memberitahu ibu saya untuk mengawasi mereka, dia pergi ke desa sebelah untuk meminta Liu membantunya. Liu yang setengah abadi baru saja masuk ke halaman saya. Saya sangat ketakutan. Jadi saya buru-buru menoleh ke kakek saya dan bertanya kepadanya, bagaimana keluarga Anda mendapat masalah dengan sutradara sebesar itu? Dia punya pesan, aku akan membuat keluargamu mati demi keluarga mereka. Saya khawatir saya tidak bisa menonton ini. Setelah mengatakan itu, Half Immortal Chen pergi dengan panik. Itu adalah satu hal yang membuat kakek takut. Saya pernah ke kuil Tao untuk menyewa pendeta Tao. Saya juga pernah ke Top Shantima. Namun pada akhirnya, setelah memahami situasinya, dan mereka menolaknya tanpa ampun, pada akhirnya, kakek berada di ujung tali pengikatnya. Dan sekali lagi, dia memasukkan kedua putranya ke dalam gudang. Ternyata malam itu, mereka berdua meninggal dengan tenang di dalam gudang. Kakek, dalam kekecewaannya, dia menggantung dirinya di sebuah balok. Ibu saya adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga baik-baik. Ibu baru berusia beberapa tahun. Saya tidak bisa mengetahuinya. Mengapa Anda menjadi yatim piatu dalam semalam? Untuk bertahan hidup, ibu saya menjadi pengantin anak dari ayah saya. Saya akhirnya mendapatkan kedamaian dan ketenangan sampai ibu saya hamil. Sekali lagi, hari-hari damai keluarga itu hancur. Sang ibu mengalami 4 kali kehamilan. 2 bayi pertama tidak lahir mati. Ini adalah orang aneh dengan wajah harimau. Hanya anak ketiga yang lahir. Melihat seorang anak yang lahir dalam keadaan sehat, melompat-lompat, idiom, lincah. Sejak saat itu, hati keluarga itu akhirnya terbakar. Tapi itu tidak bertahan lama. Yang tidak disangka-sangka oleh keluarga tersebut adalah, dibandingkan dengan 2 janin pertama, kakak saya adalah orang yang sangat aneh. Meskipun ia tidak menangis atau rewel di siang hari, taat, namun di tengah malam, mereka akan masuk ke kandang ayam, menggigit ayam berwarna cerah hidup-hidup. Tidak ada ayam, hanya minum darah ayam. Tidak lama kemudian, kakak saya membunuh semua ayam di rumah. Kadang-kadang mereka bahkan keluar dan menggigit ayam orang lain. Orang-orang di desa mulai membicarakan keluarga saya karena hal ini. Memanggil ibu saya dengan sebutan aneh. Seorang bayi yang aneh telah lahir. Ayah saya selalu jujur sepanjang hidupnya. Yang paling penting adalah reputasi pribadi. Saya harus mengikat saudara laki-laki saya di dalam rumah. Tapi tali ini, sesuatu telah terjadi pada saudara laki-laki saya. Dia baru berusia 2 tahun ketika dia menghilang dari rumah malam itu. Orang tua saya telah mencari ke seluruh penjuru desa. Masih belum ada tanda-tanda dari mereka. Pada akhirnya, hanya ada 10 mil lahan bersih yang tersisa. 5 mil sebelah timur desa, di dalam hutan, terdapat sebuah kuil yang bobrok. Semua orang di desa tahu bahwa siapapun yang memasuki hutan ini akan mati. Ayah sedang mencari kakak saya, melanggar tabu tanpa ragu-ragu. Saya memiliki keberanian untuk membuka kuil liar. Iron Lock akhirnya menemukan mayat kakak saya di kuil. Dia memiliki segepok uang kertas di mulutnya, menjaga senyum aneh di wajahnya. Adegan ini membuat ayah saya ketakutan, berbaring di sekitar rumah selama sebulan sambil mengoceh tidak jelas. Maka, ketiga anak tersebut tidak selamat. Setelah itu, nenek dan orang tua saya membakar dupa dan memuja Buddha sepanjang hari. Saya telah mencari kemana-mana untuk mencari seorang ahli cerita rakyat untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Tetapi orang-orang ini, setelah meminta klarifikasi, tiba-tiba orang tua saya ditolak. Dari waktu ke waktu, orang tua saya tidak berani membicarakan tentang memiliki bayi lagi. Tidak peduli apa kata nenek, mereka berdua hanya berusaha keras untuk mengatakan tidak. Nenek yang selalu menginginkan seorang cucu. Saya rasa bukan ide yang baik untuk terus seperti ini. Jadi dia pergi mengemis dengan membawa keranjang bambu ke setiap desa. Setelah mengumpulkan 240 telur, dia pergi ke desa sebelah untuk meminta bantuan Liu. Setengah dewa Liu telah mengalami apa yang terjadi pada keluarga kakek di masa lalu. Saya akan mencuci tangan saya dengan emas. Keluar dari profesi, 240 telur
telur tanah. Ini adalah aturan yang dia buat beberapa tahun yang lalu. Jika telur-telur ini digulingkan di atasnya, jika putih telur yang dikocok cukup cerah, kemudian dia bisa membuat pengecualian. Suatu ketika setengah siang Liu mengambil telur nenek dengan sabar berguling-guling di atas dirinya sendiri. Namun demikian, putih telur yang dikocok tidak hanya kurang jernih, sebagian di antaranya bahkan berwarna hitam. Ketika setengah dewa Liu melihat situasi ini, takut setengah mati. Saya mengatakan kepada nenek saya bahwa keluarga Anda telah menyinggung perasaan Tuhan. Saya juga tidak mampu membelinya. Sebaiknya kau berhenti datang padaku. Malam itu, nenek gantung diri di depan kuil, dan orang tua saya pun mengetahui hal itu. Di balik nasib yang selalu membawa keanehan, pasti ada semacam rahasia yang menyeramkan. Setelah nenek meninggal, orang tua saya tidak berani tinggal di desa ini lagi. Jadi, setelah menguburkan nenek, dia mengambil kopernya dan menuju ke pegunungan dalam semalam. Tapi malam itu, cuaca tidak mendukung. Di tengah perjalanan, kami dihadapkan pada sebuah tempat pembuangan sampah. Hujan deras turun. Ayah membawa ibu ke dinding gua secara acak. Saya tidak menyangka bahwa saya berada di dalam gua yang gelap. Saya bertemu dengan seorang wanita cantik. Seorang wanita bagaikan peri yang lahir dari surga. Sungguh sangat indah. Ayah dan ibu saya membeku di tempat, menunggu untuk kembali sadar. Saya menemukan seorang wanita dengan perut yang besar. Separuh bagian bawah tubuhnya berlumuran darah. Dia terlihat sangat lemah. Tampilan bahaya. Ibu saya panik ketika melihatnya. Beritahu ayah bahwa orang ini mengalami kelahiran yang buruk. Katakan padanya untuk menyingkir. Berikut ini, ibu saya menggunakan segala cara untuk menghentikan pendarahan. Bidan menunggu sampai wanita tersebut mendapatkan nafasnya kembali. Saya berterima kasih kepada ibu saya. Tapi inilah hal yang aneh. Ketika ibu saya merasa bayinya akan segera lahir. Akan tetapi, perempuan. Dan saya tidak akan membiarkan ibu saya membaca lebih jauh. Dorong ibuku menjauh. Dia kemudian bersembunyi di sudut gua. Tutupi diri Anda dengan pakaian Anda. Saya mengatakan kepada ibu saya bahwa saya baik-baik saja. Dan pengalihan untuk berbicara dengan ibu saya. Wanita itu mengatakan bahwa dia berasal dari Green Hills. Dia hamil dan dijual di sini oleh para pelaku perdagangan orang. Sulit untuk melarikan diri ke sebuah gua. Ia juga mengatakan bahwa ia mengalami cedera serius. Saya khawatir saya tidak akan selamat. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada ibu saya. Sampai ketika dia mengirim anak itu kembali ke pegunungan Green Gables, mencari seseorang bernama Jiu Tianjir. Maka 9 jet surgawi adalah orangnya. Saya yakin saya akan sangat berterima kasih kepada orang tua saya. Mereka akan memiliki kehidupan yang mulia dan sejahtera. Ini akan menjaga keluarga saya tetap aman untuk generasi yang akan datang. Setelah ledakan permohonan dari wanita itu, ibu saya harus menganggukkan kepala tanda setuju. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan tengah malam, wanita itu melahirkan bayinya sendiri. Tapi ada yang berbeda dengan teriakan anak itu. Suaranya sama seperti gonggongan anjing. Orang tua saya mencoba mendekat berkali-kali untuk mencari tahu. Tapi mereka semua ditolak oleh wanita. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wanita itu sudah pergi. Hanya saja wanita berbohong. Di sudut ruangan itu, satu lagi rubah betina yang mati dalam pelukannya, dan 3 anak rubah kecil yang menunggu untuk diberi makan. Orang tua saya hampir ketakutan. Butuh waktu lama bagi saya untuk kembali ke pemandangan di depan saya. Saya ingin keluar dari gua, tapi melihat ketiga anak anjing yang lucu itu, ibu saya teringat akan ketiga anaknya yang telah meninggal. Maafkan aku. Jadi orang tua saya menguburkan rubah betina itu, menggendong 3 anak rubah kecil. Tanyakan dan cari tahu tentang Green Mountain. Butuh waktu 1,5 bulan. Melewati punggung gunung, idiom, GBR. Kesulitan dalam perjalanan, menyala, berkeliling dan berbalik, idiom, melihat dengan teliti. Saya akhirnya menemukan gunung Kingqiu yang sepi. Tetapi mereka tidak melihat ayah rubah kecil itu. Hanya saja, dalam proses mencari, saya tertidur saat beristirahat di dalam gua. Ketika saya terbangun, ketiga rubah kecil itu sudah lenyap. Sebuah kotak berisi emas dan perak serta sebuah catatan diletakkan di pintu masuk gua. Catatan itu berbunyi, berlututlah dan ucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan berada di sini tahun depan untuk membalas budi. Orang tua yang sederhana mengira bahwa uang itu adalah hak mereka, tidak dapat diakses. Jadi dia lari dari Gunung Green Hill seolah-olah berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah bertahan dari semua kesulitan di luar sana, orang tua saya harus kembali ke rumah untuk tinggal. Saya hanya tidak menyangka. Tak lama kemudian, ibu saya secara tidak sengaja mengandung anak lagi. Akulah yang akan melahirkan. Sejak saya dikandung, malam tanggal 15 di bulan ibu saya, aku akan menjadi gila. Anda akan gantung diri atau perut Anda dipotong dengan pisau. Anda seperti kerasukan. Namun, ayah selalu menghentikan saya tepat waktu. Keesokan harinya ketika ibu saya sudah sadar, dia akan memberitahu ayah saya. Tadi malam, ada seorang wanita yang terus memanggil namanya di luar. Dia mengatakan bahwa dia akan memotong anak-anaknya. Awalnya ayah saya tidak berpikir demikian. Saya pikir ibu saya sangat menderita. Ini mungkin masalah mental. Namun, ibu saya semakin sering menjadi gila. Semakin lama semakin
semakin panjang. Ayah saya perlahan-lahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya khawatir janin ini mungkin terkait dengan 3 janin yang pertama. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan kedua bayi Anda. Sebagai hasilnya, saya mengajak ibu saya untuk mencari Liu setengah dewa di desa sebelah. Seolah-olah Liu Xian'er dapat menebak bahwa orang tuanya akan mencarinya. Saya tidak percaya. Saya menulis catatan di pintu sebelumnya. Biarkan orang tua saya pergi sejauh yang mereka bisa. Jangan pernah mencarinya. Setelah melihat catatan Liu Xian, ayah saya bahkan semakin yakin dengan kecurigaannya. Alasan ibu saya tidak pernah memiliki anak yang sehat. Pasti ada alasan yang mengerikan untuk ini. Untuk menyelamatkan saya dan ibu saya, ayah memohon kepada setengah dewa Liu untuk melakukan sesuatu untuk sekali saja. Sejak hari itu, ayah berlutut di depan rumah Half Immortal Liu. Biarkan angin bertiup dan hujan turun, saya tidak akan pergi meskipun saya mati. Bahkan ibu saya tidak bisa menariknya kembali. Ayah hanya memohon kepada Half Shadow Liu untuk menggunakan nyawanya sendiri. Saya akan memberikan istri dan anak saya kesempatan untuk hidup. Ayah berlutut. Dia benar-benar berlutut dan meninggal di depan rumah Half Immortal Liu. 3 anak meninggal. Suaminya juga sudah tiada. Hal itu sangat menghancurkan bagi ibu saya. Untuk meninggalkan warisan bagi ayah saya. Setelah aku menguburkan ayah, ibu pergi ke rumah Half Immortal Liu dan berlutut di depannya. Tetapi ibu saya hanya berlutut selama kurang dari 2 jam. Setengah Xian Liu adalah seorang pria tua berusia 80-an. Dia keluar dari rumah sambil menangis. Dia membantu ibu saya berdiri. Dia mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah dosa. Anda benar-benar ingin membawa orang tua seperti saya bersamamu? Half Immortal Liu menanyakan tanggal lahir ayah dan ibu saya. Biarkan ibu saya menunggu di depan pintu. Berbaliklah dan masuk ke dalam. Acara berlangsung hingga sore hari. Ibu saya berdiri di luar pintu. Saya mendengar suara batang bambu jatuh ke tanah. Setelah Liu Xian keluar, memberi ibu saya sebuah catatan dengan semua kata-kata yang tertulis di atasnya, dan seuntai koin tembaga kuno yang dirangkai dengan benang merah. Setelah semua ini, setengah dewa Liu mengusir ibuku dari rumahnya. Ketika ibu saya pulang ke rumah, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka catatan dari Half Immortal Liu. 30 tahun yang lalu, ayahmu membunuh sekumpulan rubah. Rubah itu adalah keturunan keluarga Hu di timur laut. Ayah dan kedua saudara laki-lakimu meninggal karenanya. Ketika ibu saya melihat rencana licik Liu, lihatlah ke bawah dengan tergesa-gesa. Ambil apa yang kuberikan padamu sekarang. Diikat ke sudut tempat tidur tempat Anda tidur. Sebelum bayi lahir, jangan membangunkan apapun di sana. Dan Anda tidak bisa berganti tempat tidur. Jangan hiraukan suara bising di luar pada malam hari. Di pagi hari, ketika hewan-hewan memanggil, datang dan bakarlah dupa di depan pintu rumahku. Ingatlah untuk membakar lutut Anda. Apa yang tertulis di belakang catatan itu membuat ibu saya bingung. Tunggu sampai Anda melihat lebih jauh ke bawah. Itu hanya beberapa rune yang tidak jelas dan bengkok. Setelah mengikuti langkah-langkah pada catatan Half Immortal Liu, ibu saya tidak tidur malam itu. Saya telah memikirkan tentang tumpukan saya. Dan saat itulah hal itu terjadi. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Untuk menantu perempuannya, saya ingin masuk dan berbicara dengan Anda. Apakah Anda ingin saya masuk? Itu adalah suara yang sangat dikenal oleh ibu saya. Saat itulah Anda hamil dengan saya. Wanita yang biasa menelpon ibu saya larut malam. Ibu saya sangat ketakutan sehingga ia meringkuk di bawah selimut dan menangis diam-diam. Dia telah mendengar sejak usia dini bahwa jika kotoran masuk ke dalam rumah, persetujuan pemilik diperlukan. Jadi dia tidak berani memperhatikan suara-suara di luar pintu. Namun suara di luar pintu terus berteriak dan berteriak. Tidak peduli seberapa erat ibu saya menutup telinganya. Suara itu seperti mantra di telinganya. Sampai setelah ayam berkokok. Hanya saja tidak ada pergerakan di luar. Ibu saya menarik kembali selimutnya. Saya menemukan bahwa hari sudah mulai terang. Ibu yang tidak tidur sedikit pun. Saya datang ke rumah Half Immortal Liu. Ikuti petunjuk pada catatan. Berlutut di depan pintu dan membakar dupa. Tetapi ketika ibu saya hendak bangun, tapi suara seorang pria tua datang dari persimpangan. Tanyakan pada menantu perempuannya, apa yang kamu lakukan? Ibu saya berbalik dan menyadari bahwa itu adalah Liu setengah dewa, kepala desa, Li tua. Ibu saya menjelaskan dengan kepala terbenam di tangannya. Setengah Xian Liu menyuruh saya untuk melakukannya. Kepala suku Li datang dengan ekspresi panik di wajahnya, menatap pintu halaman setengah dewa Liu selama setengah hari. Akhirnya, perubahan wajah yang luar biasa. Dia jatuh tersungkur. Dupa adalah untuk orang mati. Tidak ada yang namanya membakar dupa untuk orang yang masih hidup. Untuk menantu perempuannya, Anda berada dalam masalah. Li tua terus mundur. Saya bahkan tidak ingin membawa cangkul. Dia bangkit dan berlari seperti orang gila. Ibu saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Li, seorang wanita tiba di rumahnya. Idiom V, keluarga wanita, biasanya derogasi. Saya tidak tahan dengan sore hari Li. Jadi saya pergi mengetuk pintu setengah dewa Liu. Namun, tak peduli seberapa keras ibu saya mengetuk pintu, tidak ada jawaban di halaman. Akhirnya, ibu saya berlari pulang ke rumah dengan ketakutan. Menghabiskan hari dalam ketakutan. Saat
itu baru saja larut malam dan dia duduk di ruang tamu sambil menangis. Saya merindukan ayah saya dan saya takut wanita itu akan kembali mencarinya di tengah malam. Hanya dengan memikirkannya saja, ibu berangsur-angsur kehilangan akal sehatnya. Setengah tertidur, setengah terjaga. Dia mendengar seseorang berbicara di dalam kuil. Kedengarannya seperti suara ayah saya. Siu, Liu, turunlah menemuiku. Dia meminta saya untuk memberitahukan sesuatu kepada Anda. Dia bilang ayahmu membunuh segerombolan rubah. Rubah itu membunuh ayah dan saudara laki-laki dan perempuan saya. Keluhan-keluhan belum hilang. Saya akan membantu Anda. Anda ingin menghancurkan akar keluarga Wei, kata Lawrence. Jika dia menghitung dengan benar, bayi kami tidak akan lahir selama 18 bulan. Anda hanya hidup sampai usia 18 tahun. Jika Anda tidak ingin menunggu hingga anak Anda berusia 18 tahun, aku terpisah darimu. Atau tidak, turunlah dan tinggallah bersamaku. Atau Anda dapat menunggu hingga bayi berusia 1 bulan. Mencari 2 ekor ayam. Tutup mata mereka dengan kain merah. Kita akan pergi ke pegunungan Qingqiu untuk mencari jodoh bagi bayi tersebut. Setengah Dewa Liu mengatakan bahwa Anda harus meletakkan hewan-hewan itu bersama bayi. Dan kemudian Anda berlutut di depan bayi. Tidak bisa melihat ke atas. Jika Anda mendengar gonggongan hewan, lihat lagi. Ini adalah waktu untuk makan ternak dari. Dia adalah calon menantu kami. Anda harus bersiap-siap. Tidak peduli apakah dia babi hutan atau anjing liar, atau ular, serangga dan semut, Anda tidak bisa menyingkirkannya. Bawalah dia pulang bersama bayinya. Saya sudah punya nama untuk bayi itu. Namanya Wei Qingqing. Nin memiliki sebuah buku untuk Anda. Catatlah hal-hal ini. Malam ulang tahun ke-18 Eva, pergilah ke kuil tempat Lausan meninggal. Siluman rubah memiliki dendam yang mendalam. Ketakutan akan mencoba menemukan Anda. Aku akan menjemputmu setelah selesai berjalan di sini. Ibu saya bergidik dan kemudian dia membuka matanya. Itu adalah sebuah mimpi. Tetapi ketika ibu saya berkeringat banyak dan terengah-engah. Tapi suara ayah saya terdengar lagi dari sisi lain kuil. Kami akan mengambil jenazah Liu besok. Kuburkan dia di depan kuil. Ingatlah untuk menuliskannya dalam buku Anda. Biarkan bayi menggali kuburan saat ia berusia 18 tahun. Pindahkan tulang-tulang setengah abadi Liu ke desa dan beli lagi. Ibu saya terpana oleh suara ayah saya. Tubuhnya sudah lemah dan dia langsung pingsan. Keesokan harinya, Li Tua tiba-tiba pulang ke rumah untuk memberitahu ibu saya. Setengah siang Liu sudah mati, digantung di belakang gerbang. Catatan itu mengatakan bahwa ibu saya harus mengurus urusannya. Ketika dia mendengar Li Tua mengatakan ini, ibu saya sangat ketakutan hingga jatuh tersungkur. Setelah itu, dia seperti menjadi bisu, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang mengira bahwa Liu dibunuh oleh ibu saya. Saya rasa bukan ide yang baik untuk membantu. Ibu saya yang menggendong tubuh Liu di punggungnya. Saya menggali sebuah lubang di depan kuil. Setahun telah berlalu dalam sekejap. Selama tahun ini, di tengah malam, wanita itu selalu memanggil ibu saya di depan pintu. Dia terus bertanya kepada ibu saya apakah dia bisa masuk. Ibu saya tahu itu kotor. Tapi Liu setengah dewa sudah mati. Ibu saya tidak bisa menemukannya. Sebuah cara untuk menyingkirkan benda itu di luar sana. Setiap malam adalah mimpi buruk yang mengerikan. Akhirnya menjadi gila. Semua orang mengira dia membunuh suami dan anak-anaknya. Dia tidak tahan dengan penyiksaan itu. Namun, ibu saya malah menjadi gila. Apa yang dikatakan ayah saya adalah bahwa ibu saya tidak melewatkan satu hal pun. Setelah semua kesulitan, saya akhirnya lahir. Dan pada hari bulan purnama saya mendapatkan 2 ekor ayam sesuai instruksi ayah saya. Kemudian saya datang ke Gunung Qingqiu lagi. Di dalam gua tempat dia dan ayah tidur bersama. Malam itu, ibu saya memasukkan saya ke dalam lubang dengan 2 ekor ayam. Dan dia berlutut di depan, membenamkan kepalanya di udara dan mengoceh. Tepat pada pukul 12 tengah malam, seekor ayam betina tiba-tiba dan tanpa peringatan, dengan jeritan memilukan. Ketika ibu saya melihat ke atas, saya melihat seekor anak serigala putih menggigit leher ayam sekarang. Namun, inilah hal yang aneh. Anak serigala itu sama sekali tidak takut pada ibu saya. Sambil makan ternak, mengibas-ngibaskan ekornya ke arah ibu saya. Bahkan ada ekspresi tersenyum di wajahnya pada ibu. Ibu saya mengerti saat itu, dia pasti menantu perempuan. Setelah serigala putih kecil menggerogoti ayam betina pertama, dan tidak repot-repot memindahkan yang kedua. Sebaliknya, dia malah menjilat tangan ibu saya, dan menjilati saya dengan pakaian lampin saya. Pada waktu itu, serigala putih kecil masih terlihat sedikit cemas, terus menggelengkan kepalanya ke arah gunung. Dia seperti mendesak ibu saya untuk membawa saya pergi. Tapi saat itu, tiba-tiba ada gerakan di dalam hutan yang gelap. Serigala putih kecil melindungi ibu saya dengan menunjukkan giginya. Detik berikutnya, sesuatu yang berwarna putih keluar dari dalam hutan. Dalam sekejap mata, ia mencabik-cabik serigala putih kecil itu. Ibu saya membutuhkan waktu setengah hari untuk melihatnya. Ini adalah anak harimau seputih salju. Meskipun anak harimau tidak bisa mengalahkan serigala putih, tapi itu adalah hal yang sangat berani untuk dilakukan. Seekor harimau dan serigala saling menggigit dengan keras. Ibu saya membeku melihat
pemandangan di depannya. Kedua anak kecil ini begitu garang, tapi mereka seperti ingin menggigit satu sama lain sampai mati. Tak lama kemudian, rubah kecil itu mulai kehilangan keseimbangan, dan Anda bisa digigit sampai mati kapan saja. Tepat ketika rubah kecil tidak bisa bergerak, keluar dari hutan tiba-tiba muncul seekor rayap. Ini adalah rubah yang lebih besar dari anjing serigala. Sepasang mata dengan cahaya putih, ada ekor lebat yang mengekor di belakangnya, membuat bulu kuduk merinding. Namun, inilah hal yang aneh. Rubah putih berekor banyak ini tidak berniat untuk berkelahi. Sebaliknya, ia berjongkok dan mengamati serigala putih kecil. Hanya melihat sekilas, rubah putih berekor banyak terlihat seperti telah melihat musuh alaminya mendekati ibu saya, dan kemudian dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah serigala putih kecil pergi, rubah yang terluka itu sangat senang melingkari rubah putih berekor banyak beberapa kali dalam lingkaran yang hidup, dan kemudian semuanya tentang ibu saya. Saya akhirnya berbaring di samping bedong saya, menjilati saya berulang kali. Saat itulah ibu saya mengetahuinya. Rubah kecil keluar untuk bertarung dengan serigala putih. Ini bukan tentang memperebutkan ayam, dan rubah putih berekor banyak berjongkok di sebelahnya, hanya melihatnya sejenak sebelum dia pergi dengan tenang. Ibu saya sangat ketakutan, dia memeluk saya dan mencoba untuk pergi. Sungguh membingungkan. Ara, orang yang licik dan berbahaya. Dia sangat sadar diri sehingga dia mengambil seekor ayam betina yang masih hidup di tanah. Ikuti jejak ibu saya. Tidak peduli seberapa banyak ibu saya mengusir saya, dia bahkan tidak mau pergi. Seketika itu juga, ibu saya sepertinya memahami sesuatu. Hanya saja, dia memiliki perasaan yang samar-samar. Rubah kecil ini terlihat sangat akrab. Tampaknya 3 orang yang sama yang dikirim kembali ke Gunung Kingkiu. Salah satunya, melihat rubah kecil itu tidak mau pergi. Tanpa alternatif lain, ibu saya harus membawa rubah itu pulang. Rubah kecil itu sangat nakal. Setelah tiba di rumah saya dalam keadaan hidup dan menendang, dia juga bertingkah aneh. Dia melakukan tur ke setiap ruangan untuk dirinya sendiri. Rumah itu masih mati. Tiba-tiba saya merasa seperti hidup kembali. Sejak rubah kecil itu datang ke rumah saya, semuanya mulai berubah. Suatu malam di tengah malam, di luar, wanita itu memanggil ibu saya lagi. Terdengar, rubah kecil itu memamerkan giginya dan menggeram ke arah luar. Kemudian ia berlari keluar dari lubang anjing dengan senyum garang di wajahnya. Tak lama kemudian, suara wanita itu tiba-tiba menghilang. Ketika rubah kecil masuk ke dalam rumah, ibu saya melihatnya dengan rambut berdarah di mulutnya. Sekilas terlihat seperti bulu rubah, tapi itu tidak akan lepas dari si rubah kecil. Ini belum berakhir. Malam berikutnya, wanita itu melakukannya lagi. Kali ini, bukan hanya bertanya kepada ibu saya apakah dia bisa masuk, dan mereka berteriak di luar. Menantu perempuannya, ada sesuatu di rumah. Anda buka pintu dan biarkan saya masuk. Saya akan menyingkirkan benda itu untuk Anda. Saat rubah kecil hendak berlari menyingkir, tiba-tiba suara gemuruh yang kental terdengar dari luar, sekeras guntur di langit. Sementara itu, suara seorang wanita berteriak dari luar. Sejak malam itu, saya tidak pernah mendengar suara wanita itu di tengah malam. Rumah yang telah dibayangi keanehan selama bertahun-tahun, rasanya seperti menjadi normal kembali. Tak lama kemudian, ibu saya menyadari sesuatu yang aneh. Sejak rubah kecil itu datang ke rumah saya mulai kehilangan minat pada susu. Bahkan jika saya terkadang tidak makan, perut saya masih membuncit setiap hari. Ibu saya bingung. Sampai suatu hari, ibu saya terbangun di tengah malam. Saya terkejut melihat rubah kecil yang sedang menyambar seekor ayam dari luar, memasukkan darah ayam ke dalam mulut saya. Ibu saya sangat ketakutan. Hal ini mengingatkan ibu saya akan saya adalah peminum darah ayam. Hanya melihat bahwa tidak ada yang luar biasa dari diri saya. Itulah mengapa saya sangat senang Anda berada di sini. Hari demi hari kedamaian dan ketenangan berlalu. Saya juga berada di bawah perlindungan ibu dan rubah perlahan-lahan tumbuh dewasa. Hari ini, ibu saya mulai menulis di bukunya seperti ini, "Granny, saya tidak ingin meninggalkan Anda, tapi aku takut aku akan melihatmu mati juga. Ayahmu datang menjemputku hari ini. Saya harap Anda tumbuh dewasa dan mencoba untuk maju. Suatu hari nanti saya akan keluar dari pegunungan, tinggal di kota, keluar dari sini selamanya." Malam itu ibu saya gantung diri di depan rumah. Seorang tetangga yang baik hati membantu menguburkan ibu saya. Setelah saya pergi, orang-orang di desa mulai menjauhi keluarga saya. Bahkan ketika saya bekerja di pegunungan, saya berkeliling di jalanan. Mereka bahkan memberi saya nama Oniwa Chen. Waktu terus berlalu, semua orang tidak pernah menduganya. Mereka berpikir, aku adalah hantu yang akan mati di rumah. Tapi secara ajaib tumbuh semakin besar dan semakin besar setiap hari. Setiap kali mereka melihat boneka yang kotor dan seekor harimau putih kecil, saya akan memanggil Oni untuk keluar. Minggir, kadang-kadang saya tega untuk pergi ke rumah mereka. Mereka akan mengusir saya dalam sekejap. Kemudian kita akan meminta peri setengah dewa untuk melakukan ritual di rumah tersebut. Namun, tidak ada teman. Tapi saya tidak sendirian seperti yang saya kira. Apakah itu di punggung gunung, atau di aliran sungai pegunungan yang terpencil? Dimanapun Anda melihat ada jejak kaki kerangka, rubah. Hanya sisi timur desa yang dikatakan memiliki candi
mandi yang rusak. Selama saya ingin pergi ke arah itu, rubah kecil itu akan menggigit saya dengan ganas. Sepanjang masa kecil saya, rubah dan saya hampir tidak dapat dipisahkan. Hingga usia 15 tahun, Fox dan saya semakin dekat. Sepertinya dia tidak akan tidur satu ranjang dengan saya lagi. Kadang-kadang ia seperti seorang gadis kecil yang pemalu. Ketika kami pergi mandi di sungai bersama, segera setelah saya melepas celana saya, dia hanya akan berbalik dengan terburu-buru. Hanya jika sudah larut malam. Orang yang licik dan berbahaya. Itulah mengapa Anda menyelinap ke kolam di belakang rumah, berubah menjadi seorang wanita yang sedang mandi. Hanya perubahan seperti itu. Hal itu tidak begitu menarik perhatian saya pada saat itu, tapi sesuatu setelah itu. Sebaliknya, hal ini membuat saya terasing dari Fox. Pada saat itu, semua anak seusia saya di desa telah bersekolah di sekolah menengah. Saya ingin sekali bisa membaca seperti mereka, tetapi karena saya tidak mampu membayar biaya sekolah, hal ini menyebabkan saya bermuram durja selama beberapa saat. Rubah kecil itu mencoba menghibur saya. Sesekali mereka datang dan bermain dengan saya. Saya masih kecil pada masa itu. Daichi marah dan memberinya 2 pukulan keras. Rubah kecil meringkuk di bawah selimut dalam keadaan yang sangat menderita. Ketika saya pergi menemuinya, mata si kecil penuh dengan air mata. Keesokan harinya, rubah kecil itu sudah tidak ada. Saya pikir dia akan segera kembali, tapi aku tidak berpikir. Dia pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Saya mencari semua tempat yang kami sukai untuk bermain, tapi tidak ada tanda-tanda rubah. Pada saat itu, saya benar-benar belajar arti dari kata kesepian. Saya selalu merindukan rubah sepanjang waktu. Di tengah penantian yang panjang dan sepi, 3 tahun telah berlalu. Rubah kecil itu tidak pernah kembali. Saya keluar dari rumah tua dan lusuh ini. Saatnya untuk pergi. Saya akan pergi berkeliaran di luar sana mencari rubah kecil. Tetapi ketika saya mengunci pintu dengan mata basah, seekor burung murai besar tiba-tiba terbang di depan rumah. Pohon itu jatuh menimpa pohon pir di depan rumah saya, dengan sesuatu yang terbungkus kain merah di mulutnya. Saya mengambilnya dari mulut burung murai. Ketika saya membuka kain merah itu, saya menemukan sebuah kotak kayu di dalamnya. Kotak kayu itu berisi 2 barang. Salah satunya memiliki rambut hitam yang dibungkus dengan kain merah. Aromanya sangat harum. Sepertinya ada seorang gadis yang sengaja memotongnya. Awalnya saya mengira itu milik seseorang, dibawa ke sini oleh seekor burung murai. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi ketika saya melihat item kedua, tiba-tiba saya membeku. Ini adalah sepotong kulit dengan tulisan di atasnya. Ada bagian yang sangat elegan di atasnya. Apapun yang terjadi dalam 3 tahun ke depan, kau tahu kau merindukanku, kan? Aku juga merindukanmu. Tapi Anda selalu memilih orang lain. Ada sesuatu di bawah tempat tidur Anda. Pergi dan lihatlah. Datang dan menikahlah denganku saat kamu sudah selesai. Aku akan menunggumu dengan pakaian pernikahanku. Hanya beberapa kata. Ini memberi saya perasaan yang sangat akrab dan intim. Seolah-olah hal ini ditulis untuk saya. Tetapi setelah setengah hari meneliti, saya tidak tahu apa itu. Apa-apaan ini? Jadi saya tinggalkan di dekat pintu. Jika itu milik orang lain, seseorang pasti akan datang mencari. Saya memandangi bunga-bunga pir yang akan mekar di depan pintu. Jika rubah kecil tidak kembali hari ini, saya akan berangkat sore ini. Dengan mengingat hal itu, saya akan masuk ke dalam dan berkemas. Tapi saat itu, suara seorang gadis tiba-tiba terdengar dari belakang Wei King. Aku melihat ke belakang. Saya melihat seorang gadis aneh berdiri di persimpangan dalam gaun putih. Kulitnya begitu putih, seakan-akan Anda bisa mengeluarkan air dari kulitnya, khususnya pada bagian mata yang besar dan berair. Sangat indah. Saat pertama kali saya melihatnya, saya merasa jantung saya berdebar-debar. Ini adalah pertama kalinya saya melihat gadis yang begitu cantik. Dia hanya berdiri di sana dan tersenyum kepada saya. Dengan sangat malu-malu berteriak, Wei King, kenapa kau mengabaikanku? Saya akan mengambil apa yang dilemparkan murai batu di sebelah saya. Berjalanlah ke arahnya. Tanyakan siapa Anda. Aku tahu Anda berada di sini untuk mendapatkan benda ini. Benar, saat aku dekat dengannya, seketika itu juga saya mencium aroma. Tetapi dengan aroma rambut di tangan saya, sama sekali tidak sama. Hal itu membuat saya terdiam di tempat, agak kehilangan kata-kata. Gadis itu membeku. Tersenyumlah dengan malu-malu dan katakan bahwa saya adalah menantu Anda. Rahang menantu perempuan saya hampir jatuh. Nak, apakah kamu sedang berbicara denganku atau tidak? Ya, 18 tahun yang lalu, ibumu membawamu ke pegunungan Kingqiu untuk melamar. Aku masih muda. Saya sudah lama mencarimu. Butuh beberapa saat untuk menemukan Anda. Gadis itu berkata dengan gembira. Karena itu, saya terdiam selama 10 menit. Tetapi ketika saya kembali ke akal sehat saya menjadi pucat pasi. Saya tidak mengenal gadis ini. Datang dan katakan bahwa dia adalah menantu saya. Entah Anda seorang idiot atau pedagang manusia. Kalau dipikir-pikir, saya segera bergegas masuk ke dalam dan menutup pintu. Bersembunyi di balik pintu, tidak berani bernapas. Gadis itu menyuruh saya menutup pintu dengan cepat. Agak bingung, dengan penuh semangat mengetuk pintu. Menimbang, membuka pintu. Saya benar-benar menantu Anda. Apakah Anda yakin tidak? Anda tahu tentang hal ini, bukan? Tidak lama kemudian,
kemudian, gadis di depan pintu berhenti bergerak. Saya menoleh dan mulai mencari-cari di kolong tempat tidur, kecuali beberapa koin dan benang merah yang putus. Saya juga menemukan sebuah buku tua yang berdebu. Pada akhir catatan tertulis anak kalimat ini, jika seekor burung murai datang ke rumah Anda suatu hari nanti. Ini membuktikan bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Anda yang ke-18. Pada saat malam berakhir, kita akan pergi ke sisi timur kuil. Saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk membaca seluruh catatan. Sejak saat itu saya duduk di depan rumah sambil memikirkannya. Tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi pada Anda. Bahkan Fox dan saya belum pernah ke kuil menyebalkan itu. Tapi saya sudah tahu tentang tempat ini sejak saya masih kecil. Kengerian tempat ini telah lama dikabarkan. Menakutkan untuk didengar. Saya sendiri masih tidak percaya. Kisah yang ditulis dalam buku ini menjadi perhatian saya. Tetapi saya segera bangkit dan menyiapkan obor. Entah itu saya atau bukan. Sebelum aku pergi, kita akan pergi ke timur desa untuk melihat apakah ada candi yang rusak. Ketika saya membuka pintu rumah saya, anehnya, benda lain yang dibungkus dengan kain merah diletakkan di depan pintu. Buka dan lihatlah, bergidi kotak kayu lainnya, dan ada banyak rambut panjang dan bersih di sana juga. Selain itu, ada sepotong korespondensi. Itu hanya aroma rambut dan aroma gadis yang baru saja pergi. Sangat mirip. 10 tahun menikah dengan Junli sebagai seorang anak. Datanglah ke pesta pernikahan. Saya mengetahui bahwa ibumu telah meninggal dunia. Maafkan aku. Putri saya memiliki kelembapan putih dan dingin. Saya ingin bersama Anda selama sisa hidup saya. Partisipasi bersama di hari esok. Jika Anda tidak keberatan untuk menutupi dupa keluarga, putri saya bisa masuk. Saya bergegas mengeluarkan apa yang dilemparkan murai batu ke arah saya. Bandingkan dan kontraskan. Terlepas dari fakta bahwa surat-surat tersebut terbuat dari bahan yang berbeda, bisa dibilang keduanya adalah dua hal yang identik. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu hanya ketika saya bingung? Tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki. Langkah-langkah yang akan datang dengan cara ini. Kemudian terdengar suara seorang pria. Apakah tuannya ada di sini? Mintalah segelas air putih. Aku melihat ke belakang. Saya melihat seorang pria aneh di depan rumah saya. Pria itu mengenakan pakaian berwarna abu-abu dan ada 8 trigram di bagian dada. Membawa pedang panjang dan tas yang sangat sederhana, seperti pengemis. Saya mengambilkan segelas air untuknya setelah Anda selesai. Pria itu mengambil air minum saya setelah meneguknya. Tetapi mata saya tertuju pada rumah saya dan saya berkata, adik, begitu kecilnya hingga Anda dapat mengetahui dari kaki gunung bahwa rumah Anda penuh dengan roh-roh jahat. Apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah akhir-akhir ini? Saya menggelengkan kepala. Yang bisa saya pikirkan hanyalah rambut dan huruf-hurufnya. Jadi saya membuat alasan untuk menyingkirkannya lebih awal. Tetapi pria itu tidak mau berhenti menunjuk ke sisi kiri ruangan. Katakanlah Anda baru saja membawanya ke dalam rumah. Coba saya lihat benda itu. Setelah mengatakan itu, dia membuka kotak itu dan mempelajarinya. Dan saat itulah hal itu terjadi. Tiba-tiba terdengar teriakan peringatan dari para pria bahwa ini adalah tawaran pemerasan. Untunglah Anda berada di sini. Saya akan mencari sesuatu untuk menutupi dupa Anda. Saya senang Anda menawari saya segelas air. Aku akan membantumu menenangkan roh-roh jahat malam ini. Saya menatapnya selama beberapa detik. Saya pikir dunia telah berubah. Bahkan para perampok pun mengambil jalan pintas untuk keluar dari rumah. Pelaporan mandiri jejak. Sudah jelas bahwa saya tidak memiliki orang dewasa di rumah saya. Mereka ada di sini untuk menggertak. Saya sudah memikirkannya. Dalam semangat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, saya bergegas masuk ke dalam dan mengunci pintu. Dan kemudian saya berhenti berbicara dengannya. Segera ambil obor yang Anda siapkan di siang hari. Menyelinap keluar dari pintu belakang. Saya menuju ke timur melalui hutan belantara. Sebagian besar karena saya tidak ingin para tetua desa tahu. Kalau tidak, saya akan berhenti. Ini adalah perjalanan yang panjang. Saat kami memasuki hutan di kaki sisi timur gunung, hari mulai gelap. Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Di sekelilingnya penuh dengan duri dan tanaman merambat. Dulu ada beberapa ladang tanaman di sekitar sini, tapi sepertinya sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada popularitas sama sekali. Hanya di saat pertama kali saya masuk ke dalam hutan yang gelap, tiba-tiba saya melihat sesosok bayangan yang datang dari dalam. Saat pertama kali saya melihat penampilannya, saya sangat takut. Saya menghirup udara. Saya melihat seorang wanita tua yang bungkuk dengan kruk. Kulit wajah saya sedikit mengendur, tapi pakaiannya sangat cantik. Wanita tua itu menatap saya dari sisi ke sisi, dan kemudian menyeka air mata dari matanya. Kasihan sekali gadis malang itu. Hilang selama 18 tahun. Kemana saja kamu? Saya bahkan tidak memikirkannya. Menjauhlah darinya. Saya akan pergi ke hutan. Bukan berarti saya tidak bersimpati. Wajah wanita tua itulah yang menakutkan. Dan di sini kita kembali berada di hutan yang biasanya tidak ada yang berani datang. Siapa yang tahu apakah dia manusia atau hantu? Dan saya baru saja mengambil beberapa langkah. Wanita tua itu tiba-tiba bertanya kepada saya tentang pemuda itu.
itu. Apakah Anda melihat seorang wanita? Itu anak yang baik. Dia dulu tinggal di hutan ini. Aku membeku. Jawab orang tua itu. Bukankah itu seorang gadis cantik dengan gaun putih dengan saya di sisi yang besar? Saya baru saja berada di rumah pagi ini. Apakah dia yang Anda cari? Wanita tua itu membenamkan kepalanya dan berpikir. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa itu adalah seorang wanita. Saya khawatir tentang dia. Itulah mengapa saya datang menemuinya. Tapi sekarang ada orang lain yang tinggal di tempat gadis saya tinggal. Dan saya tidak bisa melihat di mana gadis saya. Ini benar-benar menyebalkan bagi seorang wanita tua. Tunggu sampai dia selesai. Saya pikir tidak. Saya sudah berada di desa ini selama 18 tahun. Saya belum pernah mendengar ada orang kaya yang tinggal di hutan ini. Bahkan, meskipun di dalam buku catatan itu, tempat ini juga terlarang. Memikirkan hal itu, saya menggelengkan kepala, lalu tidak tahu. Anda harus melihatnya lagi. Saya sudah siap untuk pergi setelah selesai. Tapi kemudian wanita tua itu bertanya, apakah saya benar? Anak muda, apakah Anda tahu ada keluarga bernama Wei di desa ini? Apa yang terjadi sekarang? Gadis saya memiliki masalah dengan keluarganya. Saya harus bertanya, apakah mereka melakukan ini pada gadis saya? Itulah yang saya katakan. Tidak bisa tidak, saya sedikit gemetar. Jika buku catatan itu nyata, keluarga kami tidak palsu. Wanita tua itu melihat saya tampak aneh. Matanya berubah dari suram menjadi sangat menyeramkan. Menatap tajam ke arah saya dan bertanya, apakah Anda anak keluarga Wei? Apa namanya? Saya pernah mendengarnya dari para tetua desa. Pada malam hari, jika ada orang asing yang berperilaku aneh dan menanyakan nama, Anda tidak boleh memberitahu siapapun. Jika tidak, Anda akan mudah dihantui oleh hantu. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Berbalik dan hendak menyalakan obor dan berlari ke dalam hutan. Namun, saat saya berbalik untuk berlari, wanita tua itu mengulurkan tangan dan menggandeng lengan saya. Ajaklah ibu mertua Anda ke rumah Wei. Jika aku menemukan gadisku, nenek akan berterima kasih untuk itu. Saya mendorong tangannya sedikit lebih keras. Saya tidak menyadari bahwa wanita tua itu begitu kuat untuk usianya. Saya hanya merasakan tangan yang menggenggam saya. Ini seperti sepasang tang besi. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Saya akan merasa dingin di dalam hati untuk sementara waktu. Saya berkata, di mana saya bisa membawa Anda ke keluarga Wei? Anda benar-benar akan dibawa dalam pengejaran angsa liar. Kalau begitu aku kacau. Nyonya tua, aku akan mencari adikku. Lepaskan dulu. Saya mendorong tangannya. Anda adalah putra keluarga Wei, bukan? Jika Anda tidak membawa nenek ke rumah Wei, bisa jadi ini adalah nasib buruk. Mata wanita tua itu menatap saya dengan tajam, menggigil di seluruh tubuh, mengetahui secara langsung bahwa Anda telah menemukan sesuatu yang najis. Dia mencungkil tangannya dengan obor yang tidak menyala. Tetapi saya tidak menyadari bahwa wanita tua itu tampaknya tidak takut akan rasa sakit. Tangannya tidak bisa digerakkan, seakan-akan dilanda kekeringan. Wanita tua itu menatap saya dan tersenyum. Jika Anda tidak menunjukkan jalan kepada ibu mertua Anda, biarkan saja dan memukuli ibu mertuamu. Muda, mengapa Anda tidak begitu menghargai hidup Anda? Dia bahkan menelan ludah saat mengatakan itu. Rasanya seperti akan memakan saya. Setelah itu dia menyeret saya ke dalam hutan. Saya berjuang sekuat tenaga. Namun, dia tidak sekuat dirinya. Aneh masih, saya ingin berteriak sekencang-kencangnya. Seperti ada sesuatu yang menutupi dagu Anda. Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Tepat ketika saya mulai putus asa, di dalam hutan yang gelap, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis. Suaranya yang manis dan merdu. Kanibalisme oleh seorang wanita tua. Pergilah makan di tempat lain. Lepaskan dia dariku, atau aku akan memakanmu. Ketika wanita tua itu mendengar seseorang memanggilnya, dia berdiri diam sejenak. Dia menatap ke dalam hutan dengan matanya. Dan di akhir semua itu, dia tertawa kecut. Hehehe, apa sih? Beraninya kau menantangku di depan wanita tua saya? Saat ini, suara pria lain datang dari dalam hutan. Apapun Anda, keluar saja. Suaranya terdengar sangat maskulin. Tetapi ada sesuatu yang dingin dan mematikan tentang hal itu. Bahkan saya pun terkejut. Di awal kata-kata ini, tangan wanita tua itu di lengan saya. Saya tidak percaya saya bergidik. Sungguh aura yang kuat. Saya tidak tahu siapa mereka. Maafkan aku, nenek. Mengucapkan selamat tinggal. Wanita tua itu berbalik dan pergi ke belakang saya. Saya bangkit dari tanah dengan tergesa-gesa. Lihatlah di belakangmu. Saya tidak percaya wanita tua itu telah kehilangan bayangannya. Bulu kuduk saya langsung merinding. Jadi, legenda desa itu benar adanya. Anda tidak bisa datang ke tempat ini. Dengan mengingat hal tersebut, saya berbalik dan berlari ke arah saya datang. Tetapi tidak untuk beberapa langkah. Suara gadis itu kembali terdengar. Kemana Anda akan berlari ke kuil? Saya merasakan dingin di punggung saya. Melihat ke belakang ke arah suara itu berasal. Tidak ada yang lain kecuali kegelapan. Dan dengan sedikit saja kesan hutan yang menakutkan, tidak ada seorang pun yang terlihat. Saya tidak memilih untuk berlari ke arah kuil liar. Sebaliknya, dia terus berlari ke arah rumahnya. Dan saat itulah hal itu terjadi. Tiba-tiba terdengar dua suara mendengkur dari semak-semak di depan kami. Diikuti oleh bayangan putih muncul entah dari mana. Sebelum aku menyadarinya, makhluk ini langsung melompat ke pelukan saya.
Rasa manis di wajah saya, rasa yang sudah dikenal, keakraban. Ketika sudah jelas, dia benar-benar tercengang oleh si kecil yang lucu dalam gendongannya. Rubah kecil, saya bahkan tidak bisa mempercayai mata saya. Gosok dengan keras. Ketika sekali lagi yakin akan kesayangan kecil dalam pelukannya. Ketika rubah kecil yang saya cari selama 3 tahun, saya tidak bisa tidak merasakan ada yang mengganjal di hidung saya. Air mata mengalir di wajah saya. Pegang erat-erat rubah kecil itu. Rubah kecil, aku sudah mencarimu dengan keras. Kemana saja Anda selama ini? Anda akhirnya kembali. Rubah kecil itu tampaknya juga kesal. Kepala di dada saya, menggosok ke depan dan ke belakang. Tapi dia tidak banyak bergesekan dengan saya. Namun, tiba-tiba ia mendongak dan melenguh ke arah saya, menjilat dagu saya, dan kemudian dia melepaskan diri dari pelukan saya, lari ke arah hutan. Saya memanggilnya, rubah kecil. Apa yang kamu lakukan? Jangan lari, rubah kecil. Lihatlah kembali padaku. 2 kali lagi, dan kepala terus melakukannya kepada saya. Sebuah gerakan menuju hutan, dan kemudian berangkat ke hutan yang gelap. Ini membuat saya gila. Sulit untuk menemukan rubah kecil itu. Mengapa Anda berlari? Saya menyeka hidung dan air mata saya. Cepat-cepatlah berlari mengejarnya. Fox, tunggu aku. Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Aku mohon padamu. Ke dalam hutan, saya menemukan rubah kecil yang sedang berjongkok di dalam, menunggu saya. Tetapi ketika saya ingin mendekatinya, dia bangkit lagi dan terus berlari dengan cepat ke dalam hutan. Rasanya seperti mereka mencoba membawa saya ke suatu tempat. Saya sangat bersemangat untuk mengejarnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berlari. Ketika saya berada di hutan yang gelap, saya tidak percaya rubah kecil itu sudah pergi. Dan saat itulah hal itu terjadi. 1 detik kemudian, keadaan di depan gelap gulita. Tiba-tiba ada cahaya merah. Ini adalah rumah kecil berlantai 2. Lampu merah masuk melalui jendela. Legenda desa itu melintas di benak saya dalam sekejap. Dan cerita dalam catatan. Mungkinkah ini kuil yang legendaris? Saya melihat lebih dekat. Jendela-jendela rumah masih penuh dengan sutra merah dan bunga merah. Bahkan ada catatan bahagia yang besar di jendela. Saya sedikit bingung. Apakah ada yang menjemput menantu baru di sini? Saat saya sedang menatap, jendela di lantai 2 tiba-tiba berdiri terbuka. Berikut ini, seorang gadis bermahkota burung phoenix muncul di jendela. Lihat saja dia, dengan kipas bundar bersulam di tangannya. Wajah seputih salju dan berpotongan bersih. Mata burung phoenix yang sangat menarik. Mulut kecil yang lucu dengan bibir merah. Saya telah tumbuh begitu banyak. Ini adalah pertama kalinya saya melihat gadis secantik itu. Ini adalah pemandangan yang memanjakan mata. Gadis itu tersenyum malu-malu ke arahku, memamerkan 2 lesung pipi yang sangat menawan. Dan kemudian dia menangkupkan tangannya di sekitar kipas angin. Malu-malu memblokir Anda. Gerakan kipas angin secara perlahan-lahan untuk mengintip saya. Pada saat itu terdengar suara dari lantai atas, putri, pasang kepala merah. Kamu tidak boleh dilihat oleh guru sampai kamu menikah. Kemudian gadis itu cemberut dan menjulurkan lidahnya ke arah saya. Dengan memiringkan kepalanya yang nakal, dia pergi melalui jendela. Aku menelan ludah dengan keras. Di tengah-tengah antah berantah. Ada apa dengan semua gadis cantik itu? Pernahkah Anda melihat hantu lagi? Tapi kesurupan tetaplah kesurupan. Setelah beberapa saat saya menggelengkan kepala. Tidak perlu lagi memikirkan gadis cantik itu. Kemudian ia mulai mencari-cari rubah kecil itu. Saya menyalakan obor di tangan saya. Memanggil rubah kecil dengan hidung beringus dan wajah yang berlinang air mata. Keluar dan pulanglah bersamaku. Dan saat itulah hal itu terjadi. Tiba-tiba ada suara perempuan datang dari kuil. Jangan mencarinya. Rubah kecil Anda ada di dalam rumah. Masuklah. Lalu pintu berderit terbuka. Dari dalam mobil itu keluar seorang gadis dengan mantel putih panjang. Terlahir kecil dan halus. 15 atau 16. Maksud Anda rubah saya ada di rumah Anda? Saat aku menghapus air mataku, mundurlah perlahan-lahan. Karena saya merasakan dari tubuh gadis itu ada sesuatu yang berbeda dari dunia lain. Ini tidak terlihat benar. Orang biasa. Masuklah. Dia mengangguk pelan. Tenaga kerja. Aku tidak akan masuk ke sini. Jika seekor rubah masuk ke rumah Anda, dapatkah Anda membantu saya melepaskannya? Saya dengan gugup menaiki tangga. Saya mendapati gadis bermahkota itu mengintip saya lagi. Dan dia masih menertawakannya. Menemukan saya melihat ke atas. Dia segera menyusut kembali. Ini adalah hari pernikahan rubah kecil Anda. Bagaimana Anda bisa keluar begitu saja? Sebaiknya Anda masuk. Gadis kecil itu menutup mulutnya dan tertawa. Saya lebih suka tidak. Saya melambaikan tangan saya, memberikan senyuman yang dipaksakan. Dan kemudian dia melangkah mundur. Bersiaplah untuk berlari. Jika rubah kecil itu benar-benar ada di sana, dia mendengarku. Saya yakin itu akan keluar. Bahkan jika itu dikendalikan, saya juga akan berteriak pada saya. Rumah ini tidak ada bedanya dengan kuil. Dengan aura kegelisahan yang kuat, saya khawatir dengan orang-orang yang tinggal di sini. Ini bukan hal yang baik. Aku pergi. Mata gadis itu tiba-tiba berputar. Tapi tidak ada yang dikatakan. Masuk ke dalam dan tutup pintu. Namun tak lama kemudian dia muncul di dekat jendela, di lantai pertama. Kemudian, peganglah rubah kecil itu. Tunjukkan padaku. Saya tidak berbohong kepada Anda, bukan? Masuklah dan bawa pulang rubah kecil Anda.
melihat bahwa dia benar-benar memiliki rubah. Rasa ngeri menjalari diri saya. Kemudian dia mengangkat kakinya dan pergi untuk mendorong pintu ke dalam rumah. Namun, saat saya sedang bergerak, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lengan saya dalam cengkeraman maut. Saya gemetar di dalam sepatu bot saya, menyentak ke belakang untuk melihat. Cari tahu siapa yang berdiri di belakang Anda. Pasti ada di rumah saya. Pria yang menyebut dirinya Trail. Pria itu menatap Erdok dengan wajah dingin. Tertawalah, nah, Anda baru saja masuk ke dalam. Anda bisa kehilangan nyawa Anda. Lepaskan, tinggalkan aku sendiri. Bahkan jika Anda mati hari ini, kita harus menyelamatkan rubah itu. Dalam 3 tahun ini, saya telah lama menyadari apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya. Hidup tanpa dia tidak ada bedanya dengan mati. Aku sedang berjuang. Hanya ada satu hal yang ada di pikiran saya. Itu untuk menyelamatkan Fox. Rubah kecil apa? Itu hanya sekelompok burung betina. Pria itu membentak saya dengan keras. Pergi dari sini. Aku tidak tahu apa yang dilakukan seorang pria ketika dia mencampakkan. Dia melempar saya beberapa meter jauhnya. Saya jatuh tersungkur. Kemudian ia terlihat menarik pedang pistol aksesori duel di belakang punggungnya. Dia berteriak di lantai atas, beraninya setan, beraninya kau merayu yang nan di siang bolong, aku akan mengacaukan wuhu Anda, aku akan mengambil hidup Anda. Setelah mengatakan itu, pria itu mengeluarkan selembar kertas kuning dan menempelkannya pada pedang. Dan dia menggumamkan beberapa kata yang aneh. Hanya sebuah ayunan di udara. Kertas kuning itu terbakar begitu saja. Berikut ini, pedang panjang di tangan pria itu memancarkan sinar merah. Kemudian dia mengangkat pedangnya dan melompat ke lantai pertama. Saya hanya tercengang. Sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat melompat sejauh 3 atau 4 meter dalam satu langkah. Apakah untuk menyenangkan hatinya? Kemudian Anda dapat membantu saya mengeluarkan rubah kecil itu. Tidak menyangka, tepat saat pria itu hendak memecahkan jendela dan melompat masuk bagian atas candi, tiba-tiba sepasang mata putih muncul entah dari mana. Penampakan mata yang muncul secara tiba-tiba itu membuat saya merinding. Dan saat itulah hal itu terjadi. Suara pria yang dalam datang dari Maoshan Trail. Akulah 9 perampok surgawi dari King Q. Dan mundurlah dengan cepat. Saya terdiam sejenak. Suara ini, bukankah itu yang membuat wanita tua itu takut? 9 kesengsaraan surgawi, Buddhisme. Bukankah itu ayah dari 3 rubah kecil dalam catatan? Mungkinkah apa yang tertulis dalam catatan itu benar? Dan pria yang berdiri di langkan jendela lantai 2 yang mengaku sebagai jejaknya. Setelah mendengar suara, beberapa saat yang lalu, aura yang cukup dahsyat. Dalam sekejap, semuanya lenyap dalam asap. Dan kemudian saya seperti melihat hantu. Saya sangat terkejut hingga terjatuh. Setelah mendarat, setengah berlutut menatap bola mata di atap gedung itu, mengatakan jalan setapak dengan penuh hormat. Saya tidak tahu apakah itu karena saya mengganggu bisnis Anda. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Tidak ada salahnya. Anda pergi ke depan. Jangan lupa untuk menyapa guru keluarga Anda. Setelah suara pria itu terdengar, mata putih di atap bangunan perlahan-lahan menjadi gelap, sampai semuanya hilang. Aku akan pergi sekarang. Pria itu selesai dengan penuh hormat. Bangun dan kemasi barang-barang Anda. Menghidupkan tumit seseorang. Tapi dia tidak mendapatkan 2 langkah. Tiba-tiba dia berbalik dan menendang wajah saya. Apa yang kamu lakukan? Ini belum masuk. Saya sangat takut sehingga saya bangkit dan berlari bersamanya. Namun saya tidak menyangka dia akan seburuk itu. Dia menjemput saya dalam 3 kali percobaan. Dia melemparkannya langsung ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya ketika dia pergi. Pada saat saya bangun dan siap untuk membuka pintu dan melarikan diri, tetapi kemudian saya menyadari bahwa gadis itu berada tepat di sebelah saya. Saya menatap telapak kaki saya, mengubur kepala di dalam pasir. Saya membenamkan kepala dan melihat kaki saya. Yang bisa Anda lihat hanyalah jari-jari kaki Anda yang berwarna hitam. Saya kehilangan salah satu sandal jerami saya. Terjebak dalam dilema. Gadis kecil itu menutup mulutnya dan tersenyum, menunjuk ke ember di dekatnya. Pendeta Tao, berpakaianlah dan mandilah. Aku harus naik ke atas untuk menemui rubah kecilmu. Saya sangat takut sampai hampir menangis. Dengan lembut mengulurkan tangan dan menarik pintu. Pintunya terkunci. Aku tahu kau tidak baik. Bukan berarti saya tahu Anda adalah orang-orang yang baik. Tidak perlu mandi. Saya mencucinya bulan lalu. Anda adalah orang yang baik dengan karma yang baik. Kembalikan saja rubah kecilku. Mari kita pergi. Saya memohon dan memohon. PFFT kali ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bukan tidak mungkin untuk membawa rubah kecil Anda, tetapi Anda harus melakukan apa yang diperintahkan. Setelah mandi, pakai ini, kembali ke atas dan jemput Foxy. Jika tidak, kami akan menggertak rubah kecil. Gadis kecil itu tidak takut saya melarikan diri. Setelah itu, dia naik ke lantai atas dengan senyuman di wajahnya. Dan saya mendengar dia mengatakan, "Putri, di lantai atas." Dia sangat bodoh. Ini agak lucu. Oh ya, bagaimana mungkin Anda tidak bodoh? Tidak ada yang memanggilnya seperti itu sejak ia masih kecil. Dia sangat bodoh. Saya bisa mendengar suara di belakang. Hanya saja, wanita tua itu yang menariknya. Ketika saya pergi ke hutan, suara gadis yang menolong saya. Saya berpikir, oh tidak, saya tumbuh dalam kehidupan ini tanpa mengetahui apa yang saya lakukan. Kecuali
kecuali mencuri kentang orang lain. Saya telah mengambil telur dari kandang ayam milik orang lain. Saya bahkan mengintip seorang gadis yang sedang mandi. Tidak menghitungnya, tidak mengetahuinya. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan banyak kejahatan, tapi tidak terlalu banyak. Biarkan aku bertemu begitu banyak hantu dalam satu hari. Hanya berpikir, suara gadis itu datang dari lantai atas. Pak, cepatlah atau Rubah akan mati. Jangan sakiti dia. Aku akan segera datang. Ada sedikit kemungkinan bahwa hal itu akan terjadi. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menyakiti Rubah kecil bergegas melepas pakaiannya yang compang-camping, menyelam langsung ke dalam ember terdekat. Setelah beberapa kali menggosok secara acak, saya bangkit dan berganti pakaian di sebelah saya. Saya pernah melihat gaun ini sebelumnya ketika Li Ergu menerima menantu barunya di desa. Itulah yang saya kenakan. Beberapa menit kemudian, aku akan berpakaian, bertelanjang kaki. Sambil meringis, saya berjalan menaiki tangga menuju lantai 1, mengintip ke atas sana. Dekorasi merah di seluruh ruangan kecil. Tempat tidur besar berwarna merah. Ada seorang pria dengan mas kawin merah. Sosok yang ditutupi dengan kepala merah. Dia memegang kipas angin dalam keadaan gugup. Dan gadis kecil yang satu lagi sudah tidak ada. Saya bertanya kepada gadis itu dengan berani. Permisi, di mana Rubah kecilku? Gadis di atas ranjang dengan lembut mengangkat kepala merahnya. Ini adalah wajah yang cantik. Mengintip saya. Lalu ia meletakkannya lagi dengan tergesa-gesa. Sambil menundukkan kepalanya, ia berkata dengan malu-malu, bodoh sekali. Apakah Rubah kecil itu penting bagi Anda? Tentu saja itu penting. Dia adalah satu-satunya teman saya. Kemana kau membawanya? Aku jadi bersemangat. Dia langsung menaiki tangga. Aku tahu kau hantu, dan aku tidak takut untuk bertanya. Kau mencoba merayuku. Biarkan aku menikah denganmu, dan kemudian memakanku. Benar atau salah, saya tidak takut. Tapi bisakah Anda setidaknya mengembalikan Rubah kecil saya? Oh, kematian belum menjadi esensi. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda selama 3 tahun. Anda sedang mempelajari sesuatu yang baru. Tiba-tiba dia mengangkat kepala merah itu, memiringkan kepalanya, menatap saya dengan mata yang menggetarkan jiwa, memiringkan kepalanya yang nakal itu. Saya langsung teringat akan gambar Rubah kecil yang sedang menggemaskan. Ini adalah langkah yang sama persis, dan ada nada dan kata-kata yang baik yang belum pernah terlihat selama 3 tahun. Hal itu membuat saya terdiam sejenak. Kalian sepertinya sudah saling mengenal satu sama lain. Tentu saja saya mengenal Anda. Anda memiliki tahi lalat di pantat Anda. Setelah selesai, dengan malu-malu, ia meletakkan penutup merah di atas kepalanya. Aku menutupi pantatku. Bagaimana kau tahu? Anda suka membaca. Saya suka melewati pagar sekolah dan mendengarkan para guru. Dia membuka kepala merah itu lagi. Lihat aku dengan malu-malu. Saya hendak membuka mulut karena terkejut, dan dia mengucapkan kata-kata, kamu tidak baik. Kamu sangat kejam padanya. Tanpa menunggu saya untuk mengatakan apapun, tiba-tiba ia menatap tanah dengan sedih. Katakanlah impian Anda adalah menjadi seperti anak-anak lainnya. Saya memiliki ayah dan ibu yang mencintai saya. Setiap kali Anda duduk di depan pintu sambil memandangi bintang dan bulan, Anda selalu mengatakan bahwa Anda kesepian. Saya ingin ditemani. Bagaimana Anda mengetahui semua ini? Saya mendengar dia mengatakannya. Sepertinya semuanya sudah jelas. Namun di dalam hati, saya terlalu keras kepala untuk menerimanya. Tiba-tiba saja wajahnya berubah, meludahkan lidahnya ke arahku, dan kemudian jatuhkan kepala merahnya. Anda ingin tahu? Saya tidak akan memberitahu Anda. Saya berpegang pada harapan terakhir saya, mengubur kepalanya dan melihat ke bawah tempat tidur. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi di kamar ini adalah di bawah tempat tidur. Tidak banyak lagi. Perabotannya pada dasarnya kosong. Mari kita tidak membicarakannya. Kalau begitu, kembalikan Rubah kecilku. Tak bisakah kau tahu, Rubah kecil yang Anda cari adalah sang putri. Aku Rubah kecil. Dia meluncurkan kepala merah lagi, mengerucutkan bibirnya dengan cara yang menarik. Aku mengerutkan kening, menatap pipinya yang cantik dan kemerahan. Benarkah apa yang dikatakan oleh buku catatan itu? Benar, aku adalah menantu yang dicarikan ibumu untukmu. Aku adalah Vixen. Bagaimana kalau takut? Dia membuat wajah ketika dia selesai. Semangat Rubah. Aku terkejut, tetapi kemudian saya menggaruk bagian belakang kepala saya. Vixen apa? Saya belum pernah melihatnya sejak saya masih kecil. Saya bahkan tidak bisa berpura-pura takut. Bahkan jika Anda ingin menakut-nakuti saya, tidak bisakah Anda setidaknya menjadi sedikit jelek? Kami adalah keluarga Vixens, terutama ayahku. Dia sangat kejam. Dia sangat kejam. Dia juga mengatakan, jika Anda pernah menggertak saya lagi, aku akan mengulitimu. Saya melihat dia membuat wajah dan menertawakan saya. Sekarang saya benar-benar gemetar dengan sepatu bot saya. Saya mendapatkan reaksi, dan kemudian aku akan mencambukmu lagi. Oh ya, aku akan mematahkan kakimu. Dia menambahkan catatan terakhir yang serius, dan letakkan kepala merah ke bawah dengan paruh yang cepat. Saya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, saya berlari ke bawah. Saya menemukan catatan itu di dalam kain lap. Kalau begitu naiklah ke atas. Dengan santai, ia duduk di tepi tempat tidur dan membolak-baliknya. Gadis itu juga menundukkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Letakkan tangan Anda di wajah Anda dan perhatikan bersama.
bersama saya. Rubah kecil pergi ke Bukit Hijau untuk mendapatkannya. Apa yang Anda katakan adalah bahwa rubah besar dengan banyak ekor itu adalah ayahmu, bukan? Saya menunjuk ke catatan saya. Bagian tentang pergi ke pegunungan Kinkyu untuk mencari menantu perempuan. Tanya dia. Dia tersenyum. Yoshi menganggukkan kepalanya dengan gaya nasi. Aku tersipu. Segera tutup catatan Anda. Lihatlah dia dengan serius. Ini bukan berarti dia adalah mulut kecil yang kanibal. Kemudian berubah menjadi rubah kecil dan tunjukkan pada saya. Dia segera memalingkan wajahnya. Menahan diri dari, saat aku masih menjadi rubah, kamu selalu jahat padaku. Aku sudah bersumpah, jangan lagi menjadi rubah kecil. Anda ingin menjadi apa? Aku mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar seekor rubah kecil? Menurut catatan, masuk akal jika melihat rubah di kuil ini. Jika dia benar-benar bisa berubah menjadi rubah kecil, saya mengalami kesulitan untuk mencerna hal ini. Saya tidak akan ragu untuk mempercayainya. Hal ini tidak akan terjadi pada orang lain. Saya akan hidup sampai usia 18 tahun. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Aku akan menjadi istrimu. Dia tiba-tiba menjadi sangat serius. Mata itu sangat murni. Anda mengatakannya dengan keseriusan yang ada di mana-mana. Tapi Anda tidak berubah menjadi rubah kecil. Bagaimana saya tahu Anda tidak berbohong kepada saya? Lihatlah raut wajahnya yang tidak berbahaya itu. Satu-satunya kalimat yang tersisa di hati saya. Benar-benar hilang. Matanya yang berair berputar 2 kali. Bagaimana dengan ini? Wei Jing, kau menikah denganku dulu. Apa yang kita lakukan setiap hari saat kita masih kecil? Kemana saja kamu? Saya akan menunjukkannya kepada Anda satu persatu. Jika itu salah, kemudian Anda bisa menendang saya keluar. Dengarkan dia. Aku membenamkan kepalaku dan menatap buku catatan yang sudah compang-camping ini. Tiba-tiba wajahnya menjadi berat. Hei, ada apa denganmu? Dia memiringkan kepalanya dan bertanya kepada saya. Bukankah itu berhasil? Siapa nama Anda? Saya melihat catatan itu dan bertanya dengan lembut. Ayah saya memberi saya nama Hu Qingqing. Itulah yang dia katakan. Dia cemberut tidak senang. Saya selalu ingin menjadi diri saya sendiri. Dan kemudian aku akan memberitahumu. Dia punya nama. Aku benci kalau kamu memanggilku rubah. Anda membuatnya terdengar seperti anak anjing Anda. Aku tersenyum pahit. Saya baru saja ingin mengatakan sesuatu. Suara pria misterius itu tiba-tiba muncul lagi dari lantai bawah. Qingqing, bukankah ayah sudah memberitahumu? Klarifikasi bukanlah permainan anak-anak. Ada apa dengan basa-basi? Bapak, aku minta maaf. Gadis itu tampak terkejut oleh suara itu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berbaring di tempat tidur. Lalu dia melambaikan tangan ke arah saya dengan wajah gugup. Ini buruk. Ayahku akan datang. Sebaiknya kau naik ke sini. Ayah memiliki temperamen yang buruk. Jika dia tidak menyukai Anda, ada kemungkinan besar mereka akan memakan Anda. Saya teringat akan mata cahaya putih yang menyeramkan di bagian atas kuil tadi. Ekspresi kengerian tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Kau pergilah. Aku sudah menjadi istrimu. Tidak masalah untuk tidur di bawah selimut yang sama. Dia serius. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dengan malu-malu. Saya melihat wajahnya yang bersih dan menawan. Bibir sedikit mengerucut. Akhirnya tidak jadi pindah. Setelah menyimpan catatan dengan lesu, ada keheningan. Hei, apa yang kamu lakukan? Ayah saya benar-benar kejam. Dia melihat bahwa saya tidak bergeming. Mulai sedikit cemas. Saya tahu ini bukan akting. Jika Anda benar-benar seorang rubah kecil, itu berarti ayah dan ibu saya benar-benar sudah meninggal. Saya tidak akan pernah melihat orang tua saya lagi. Mata saya tiba-tiba mulai berair. Bukan berarti Anda tidak cukup kuat di dalam. Sebaliknya, saya tumbuh dengan pemikiran. Orang tua saya harus pergi bekerja. Ketika saya menghasilkan uang, saya akan kembali dan mengeluarkan saya dari sini. Sekarang saya tiba-tiba tahu bahwa orang tua saya sudah meninggal. Ini juga berarti bahwa mimpi dalam hati saya benar-benar hancur. Wei Jing, ada apa denganmu? Gadis itu melihat air mata di mata saya. Dengan kening merah muda, dia duduk. Sungguh memilukan. Saya akan gigit jari, memaksa menahan air mata, mencoba mengatakan padanya bahwa itu bukan apa-apa. Tapi sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, suara pria dari lantai bawah terdengar lagi. Qingqing, Anda membawa anak itu turun. Bapak, kau membuatnya menangis. Bisakah kau pergi saja? Qingqing telah menghafal semua yang dikatakan ayah. Suara gadis itu cukup lembut dan berkata. Setelah mengatakan ini, dia menggunakan lengan bajunya yang beraroma harum untuk usap air mataku dengan hati-hati. Aku yakin ayahku tidak akan memakanmu. Saya hanya takut dia akan menyulitkan Anda. Saya tidak akan pernah menakut-nakuti Anda lagi. Bisakah kamu berhenti menangis? Kemudian suara ayahnya terdengar dari lantai bawah. Kemudian ayah saya bertanya apakah ayah Anda telah pergi. Apa yang Anda lakukan selanjutnya?
gadis itu menatap saya dengan lembut. Terdiam sejenak, kemudian dia menjawab dengan serius, "Bapak, aku tahu, jika Anda menikahi ayam, ikuti ayam." Idiom, seorang wanita harus mengikuti apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Jika Anda menikah dengan anjing, ikuti anjing. Idiom, seorang wanita harus mengikuti apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Ikuti suamiku, jaga dia, merawatnya dan mengajarinya cara bekerja keras. Saya akan menjadi menantu yang baik untuk ayah saya. Bagus sekali, ayah. Dalam ketidakhadiran raja, apa yang harus dilakukan jika terjadi bahaya? Jika Anda dapat memperbaikinya, perbaikilah sendiri. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kembalilah kepada ayah. Jika ayah berada dalam pengasingan, saya akan memberitahu kakak dan adik perempuan saya. Gadis itu berteriak dengan sangat lancar. Saya pikir sebelumnya, ayahnya mengajarinya berkali-kali. Nah, ada satu hal lagi. Keluarga Hu di sini tidak mendukung kami untuk melindunginya. Saya takut dengan aura ayah saya. Tapi saya akan kembali ke retret 3-5 tahun, 100 tahun. Sekali Konfusianisme tidak bisa merasakan aura menjadi seorang ayah, dia akan segera mengejar anak ini. Aku tahu kau gadis yang cerdas, tapi keluarga Hu di sini mungkin tidak lebih bodoh dari Anda. Jika tidak berhasil, jangan lupa untuk pulang dan meminta bantuan kakak perempuan Anda. Ada satu hal lagi, saya rasa saya tidak perlu mengulanginya lagi. Suara itu berkata sekali lagi, saya tahu Anda adalah orang yang paling ditakuti oleh keluarga Hu. Semua rasa hormat kepada Anda hanyalah sebuah tindakan, bahkan telah berkembang secara rahasia, mencoba menekan keluarga kami. Itu sebabnya ketika ayah tidak ada, King tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Gadis itu bagus dan selesai. Rasanya seperti ada sesuatu yang datang begitu saja kepada saya. Lari dari tempat tidur, berlari menuruni tangga dengan kaki telanjang. Pastor King punya ide, biarkan MSG mempelajari cara-cara dunia. Dia sebenarnya cukup pintar, hanya saja saya belum pernah melihatnya sejak saya masih kecil. 5 kejahatan dalam kehidupan seorang praktisi. Bagaimana jika aku memukulmu? Ini adalah masalah takdirnya sendiri. Anda jangan ikut campur dalam hal ini. Ingat, orang tua anak ini adalah donatur dari saudara perempuan Anda dan dermawan ibumu. Dia sedang tidak sehat. Anda tidak perlu melakukan apapun selain membalas budi. Bersikaplah baik padanya di waktu luang Anda. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Gadis itu kemudian mengangkat roknya, naik ke lantai atas dengan senyum manis di wajahnya. Gadis kecil berbaju putih juga mengikuti kami. Bukan tanpa kemarahan Anda. Saya tahu Anda tidak terbiasa berada di sini. Kalau begitu pulanglah. Kau tahu apa yang kumaksud? Saya akan mencari seseorang untuk membawa tandu besok. Aku akan menikah dengan keluargamu dengan cara yang besar. Saya tidak akan pernah berlari lagi. Saya akan bersikap baik kepada Anda. Dia masih menatapku dengan raut wajah sedih. Benarkah ini seekor rubah kecil? Saya berdiri dan bertanya dengan serius. Anda masih tidak mempercayai mereka. Jika Anda pergi ke sana, saya akan marah dan saya akan memukul Anda. Dia mengerutkan kening pada warna merah muda. Menit berikutnya, dia terengah-engah di kursinya. Saya tidak bermaksud demikian. Aku akan menunggumu di rumah. Lihatlah tangan kecilnya yang mengepal. Saya melihat kesempatan untuk mengakalinya. Saya akan segera turun ke bawah. Mari kita mendekorasi rumah baru. Sampai jumpa besok. Gadis kecil itu berteriak dari belakang. Saya tidak berani mengatakannya. Tarik pintu hingga terbuka. Dan ketika pintu terbuka, seorang pria dengan pedang panjang muncul di depannya. Lihatlah saya dalam kondisi pikiran yang putus asa. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Saya mundur kembali ke kuil. Apakah ini untuk membalas dendam saat ayah gadis itu sudah tiada? Orang tuamu memintaku untuk melindungimu selama beberapa hari. Ayo pergi. Salahkan keberuntunganku. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan pedang di tangannya. Namun setelah beberapa meter dia menyadari bahwa saya tidak bergerak. Lihatlah ke arahku. Dengar, saya adalah seorang pendeta Tao asli dari Maoshan. Jika itu orang jahat, sudahkah Anda bertahan selama ini? Saya terdiam sejenak dan kemudian berpikir bahwa dia ada benarnya. Jadi mereka menyalakan obor yang mereka bawa dan berlari mengejarnya. Karena Anda adalah seorang pendeta Tao yang membunuh setan. Mengapa Anda takut pada ayah rubah kecil? Bukankah mereka monster? Iblis tetaplah iblis, tetapi apabila sudah mencapai level tertentu, itu adalah sang abadi agung. Apakah Anda tahu siapa ayah mertua Anda? Rubah berekor 9. Bahkan tuanku, seorang pria yang pernah hampir menjadi kepala Maoshan. Mereka harus memberinya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari keraguan. Anak yang konyol, Anda telah diberkati dengan banyak keberuntungan. Saya tidak percaya bahwa saya masih tidak tahu apakah mereka akan berbohong kepada saya. Saya akhirnya ingin memastikan bahwa saya tidak sedang bermimpi. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Dia tiba-tiba berhenti berjalan. Lihatlah kembali padaku. Aku beritahu kamu. Nah, ada kegelapan di dahi Anda. Mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan. Nah, menantu perempuan Anda ini adalah satu-satunya makhluk yang Anda miliki. Anda tidak ingin mengacaukannya. Anda kembali dan bersihkan kamar Anda terlebih dahulu. Anda harus menjadi menantu perempuan untuk menjadi menantu perempuan. Bagaimana dengan Anda? Saya bertanya. Dia berubah pikiran. Sesekali ia melirik ke dalam hutan
hutan yang gelap. Jelas sekali terburu-buru. Langit gelap dan bulan purnama. Ada banyak hal yang keluar dari hutan tua ini. Cukup kecil untuk membuat Anda sibuk untuk sementara waktu. Ambil ini. Ini akan membawa Anda pulang dengan selamat. Dengan itu, dia menyerahkan sesuatu kepada saya. Saya memeriksanya dengan senter. Ini adalah cermin poligonal. Terdapat gambar bagua di bagian belakang. Ini terlihat aneh. Pergilah, jangan percaya pada orang asing di jalan. Jangan menoleh ketika seseorang memanggil Anda. Jika orang asing tersebut menampakkan diri kepada Anda, kemudian Anda menyinari dia dengan ini. Dia adalah apapun yang terlihat di cermin. Jangan ucapkan sepatah kata pun saat ini. Hal yang utama adalah jika dia tidak ada yang bisa terjadi. Suara pria itu masih berputar-putar di dalam hutan. Tapi pria itu sudah melompat. Dia melompat ke sebuah pohon dan melayang ke dalam kegelapan. Benar-benar hilang. Kecepatannya langsung membuat saya tertawa terbahak-bahak. Lihatlah kemana dia pergi. Tidak dapat berkonsentrasi untuk waktu yang lama. Sampai angin mendung bertiup. Saya meringis sebelum kembali sadar. Saya ingin melakukannya saat saya keluar. Dan lihatlah Nona King. Apakah Anda telah memperhatikan saya dari lantai pertama? Hasilnya adalah sekilas tentang lentera di rumah 2 lantai. Tapi saya tidak tahu kapan itu padam. Rumah di depan saya sudah mati dalam kerlipan cahaya api. Seperti sebuah makam tua yang berdiri di sana. Tataplah saya sejenak. Gadis-gadis itu sudah pergi. Aku menelan ludah, bergegas keluar ke hutan. Meskipun saya ingat instruksi pria itu di sepanjang jalan, tetapi saya tidak menyadari bahwa saya sudah kehilangan kendali. Obor itu meledak dalam sekejap. Tepat ketika saya sedang terburu-buru mengeluarkan korek api, mencoba menyalakan kembali obor. Tiba-tiba datanglah seorang tua dan lemah. Bunyi suara Yupes menginjak rambutku. Aku kesakitan. Saya khawatir suaranya kurang dari setengah meter. Seperti suara orang tua yang sudah setengah mati. Saya merinding di sekujur tubuh saya. Setelah obor dinyalakan, saya adalah tempat suara itu berasal. Ditemukan sebuah kuburan yang terangkat. Kuburan-kuburan itu dipenuhi rumput liar. Dan disinilah saya dengan kaki saya di atas segenggam rumput liar. Yang lebih membuat saya bergidik adalah bahwa melihat lebih dekat di celah batu di dalam kubur, sepasang mata seukuran kacang polong. Dia menatap saya tanpa bergerak. Kepala segitiga, seekor ular melingkar di atas kuburan. Saya hanya merasakan aliran udara dingin ke langit. Dengan sedikit keraguan, dia berlari. Setidaknya itu adalah perjalanan selama 30 menit. Hanya butuh waktu 20 menit untuk kembali ke desa. Tetapi ketika saya sampai di depan pintu sebuah rumah, aku menemukan sesuatu yang aneh. Saya tidak percaya rumah saya diterangi oleh cahaya lilin. Aku berhenti, memikirkan apa yang terjadi di sini. Ini adalah gadis bernama King yang pergi ke rumah saya sebelumnya. Ataukah mereka hanya berbohong kepada saya? Uang kertas yang disebut-sebut juga palsu. Apakah orang tua saya kembali? Tepat ketika saya sedang mencari kebingungan, jendela rumah di depan kami terbuka. Pria tua dengan mangkuk itu menjulurkan kepalanya dari mangkuk itu. Lihat aku, Oniwa Chen. Dari mana Anda mendapatkan istri? Dia pria yang tampan. Menantu perempuan apa? Saya melihat lagi ke arah cahaya lilin di rumah saya. Ambil kakinya dan pergilah. Orang-orang ini biasanya tidak berbicara kepada saya dengan cara yang baik. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya tidak pernah makan nasi putih. Mereka bahkan sengaja memamerkan mangkuk mereka di depan saya. Bisa dibilang, saya tumbuh di tengah-tengah semua penghinaan yang mereka berikan kepada saya. Baru saja menantu perempuan Anda datang untuk meminjam beras dan lilin. Dia bilang dia menantu Anda. Saya tidak percaya. Anda terlihat bagus sebagai pengantin pria. Onom, hahaha. Anak hantu itu telah tumbuh menjadi orang yang baik. Pria tua itu. Orang itu berteriak di belakang saya lagi. Aku mengabaikannya. Saya berlari kembali ke rumah di bawah bukit dalam sekejap. Seharusnya berada di bagian bawah gunung. Saya bertanya-tanya, apakah itu terlalu jauh? Apa yang salah dengan Anda? Tapi sekarang sudah kembali ke rumah. Saya benar-benar menemukannya. Ruang tamu dan dapur diterangi dengan lilin yang berkedip-kedip. Terdengar juga suara dentingan sayuran yang berasal dari dalam rumah. Saya benar-benar bingung. Menyelinap ke jendela dapur, mengintip ke dalam. Sekilas, yang mengejutkan, saya menemukan seorang gadis bergaun putih di dalamnya. Dia di sana sedang memotong sayuran sekarang. Meskipun saya memelankan suara saya, dia masih menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Aku hanya melihatnya berbalik dan mengerutkan bibirnya. Wei King, kau sudah kembali.